Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fajar, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, baik. Bagaimana kabar Bapak juga sekarang? Alhamdulillah Pak, syukurlah kalau baik-baik saja. Bagaimana tadi proses pembelajaran di kelas Lansar? Kalau secara umum sih ya berjalan dengan lancar. Namun ada satu masalah Pak yang ya cukup membuat saya kepikiran lah seperti itu. Jadi mungkin saya harus segera menyelesaikannya. Oh gitu ya. Jadi begini ya Pak. Ngomong-ngomong, saya penasaran dengan pembicaraan Bapak tadi siang. Bahwa Bapak bilang kepada saya mau ketemuan secara empat mata. Kira-kira ada apa ya Pak? Apakah ada yang ingin Bapak sampaikan? Gini Pak, tadi itu ya saya konfirmasikan ke Bapak. Ya. Saya hendak menyelesaikan masalah yang saya pikirkan ini. Itu saya rasa Bapak memiliki pengalaman yang lebih daripada saya. Bapak itu kan pengalamannya mungkin sudah bertahun-tahun mengajar, juga kapasitas Bapak sebagai guru juga sangat mumpuni lah. Jadi saya yakin setelah ini saya bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi begini Pak, di kelas saya itu ada seorang murid ya, namanya itu Dani ya. Iya. Jadi memang akhir-akhir ini ia terlihat kurang percaya diri. Jadi terlihatnya itu murung setiap harinya itu. Bahkan bergaul dengan teman-temannya pun dia tidak mau, jadi tidak luas. Dia cenderung introvert, menyendiri, dan ya sebagai dampaknya teman-temannya pun juga ya tidak mau menemani ia untuk bermain ketika jam istirahat. Padahal saya rasa Dani itu adalah murid yang memiliki kemampuan yang lebih dibandingkan dengan teman-temannya ya, khususnya dalam bidang matematika itu. Ya sayang sekali lah dia jadi kurang percaya diri di kelas itu. Kalau nggak ditunjuk nggak berani jawab, nggak ada inisiatif. Ya sayangnya memang kemampuannya itu lebih lah dari bidang matematika. Ya. Oh gitu ya Pak. Bapak ketemu saya itu maksudnya mau membicarakan perihal permasalahan Bapak di kelas, di mana Bapak tadi dikatakan mempunyai seorang murid yang kurang berani dan tidak percaya diri akan kemampuannya. Kalau boleh tahu Pak ya, kira-kira bagaimana Bapak bisa menyimpulkan bahwa anak itu kurang mempunyai rasa percaya diri? Ya begini Pak sih, saya rasa anak itu memang kurang percaya diri dapat dilihat ya, dalam kesehariannya di kelas. Ya, ketika saya mengajukan pertanyaan misalkan secara klasikal ya kepada semua anak, semua siswa, ya ia tidak berani menjawab, dia tidak berani mengangkat tangan. Ya ketika saya tunjuk untuk menjawab pun dia suaranya sangat pelan. Ya walaupun jawabannya benar gitu, tapi suaranya itu sangat pelan. Jadi tidak pede lah, ya, ragu-ragu, takut salah ya seperti itu. Nah, tidak hanya di jam pelajaran, ya juga ketika istirahat pun ya memang tidak bergaul. Saya lihat tidak bergaul dengan teman-temannya, cenderung menyendiri, lebih asik sendiri. Saya pernah bertanya ya kepada teman-temannya ya sebagai pendekatan ajar itu kepada rekan-rekannya perihal tersebut. Ya memang ketika diajak bermain tersebut ya memang cenderung menutup diri, ya tidak mau katanya. Udah duluan aja kalau diajak kemana-mana. Seperti itu teman-temannya. Oh begitu ya memang Pak. sayang sekali gitu. Saya juga sangat menyayangkan. Jadi saya simpulkan ya dia pasti ini anak kurang percaya diri gitu, seperti itu. Jadi Bapak menyimpulkan anak itu kurang percaya diri ya. Jadi ketika anak disuruh mengerjakan soal ke depan tidak mau dan malu-malu gitu ya Pak. Iya. Padahal ketika Bapak periksa pekerjaannya ternyata dia bisa mengerjakan soal dengan benar kan ya. Iya. Bahkan ketika ulangan pun dia selalu memperoleh nilai yang baik, terutama pada pelajaran matematika ya Pak tadi ya. Iya. Dia punya hasilnya baik. Ya pekerjaannya itu tapi ya cuma itu aja gitu. Dia tidak berani mengaktualisasikan dirinya. Iya.
Oh, ya. Begini ya Pak, kalau saja kita memakai ukuran gitu ya, tingkat keberanian anak, umpamanya antara rentang 1 sampai 10. Kira-kira anak itu menurut Bapak ada di level berapa? Dan menurut Bapak faktor apa yang mengakibatkan anak tersebut menjadi demikian? Oh, kalau saya nilai sih, kalau dimasukkan ke rentang dari 1 sampai 10 ya, untuk tingkat keberaniannya mungkin Iya. baru hanya sampai di level 5, Pak. Ya, Oh, seperti itu. Jadi memang ya, ada ya. faktor-faktor yang mengakibatkan anak seperti itu, ya. Yang Iya. paling saya garis bawahi itu adalah trauma masa lalu, Pak. Jadi saya pernah ngobrol ya sama Ya. wali kelas sebelumnya. Iya, iya. Beliau itu pernah bercerita bahwa anak tersebut pada masa sebelumnya itu tidak demikian, ya. Jadi anak tersebut lumayan memiliki rasa percaya diri, gitu. Ya memang kemampuannya kan di atas rata-rata lah. Iya. Nah, namun pada suatu ketika katanya, dia saat tampil di depan, dia pernah melakukan kesalahan, ya entah dia keliru ataupun ceroboh atau apa. Nah, teman-temannya itu menertawakannya, seperti mengejeknya, membulinya dan lain sebagainya. Nah, pada saat itu ya mungkin mentalnya kena, dia langsung down, dia jadi tidak berani mengemukakan pendapat, tidak berani mengangkat tangan ketika ditanya, bahkan dia cenderung menutup diri dari teman-temannya, ya mungkin karena malu ataupun memang mentalnya langsung down seketika. Jadi ya seperti itu adalah faktor ya yang saya rasa cukup ya berpengaruh secara signifikan sih terhadap kondisi sekarang itu. Oh gitu ya Pak. Jadi pada dasarnya mungkin anak itu mempunyai trauma di masa lalu ya Pak. Ketika dia mengerjakan soal, kemudian melakukannya dengan tidak kurang tepat dan ditertawakan oleh teman-temannya gitu ya. Yang Bapak katakan tadi. Nah sekarang upaya apa yang sudah Bapak lakukan ya supaya anak itu menjadi anak yang kembali mempunyai kepercayaan diri dan tidak malu-malu gitu Pak? Saya sebenarnya sih sudah menyiapkan ya beberapa strategi ya. Namun saya sendiri juga sebenarnya nggak pede sih apakah nih strateginya tepat sih atau tidak ya, maka dari itu saya konsultasikan dengan Bapak. Ya, pertama yang paling utama itu adalah saya melakukan pendekatan lah secara personal dengan anak tersebut ya, untuk menjelaskan kondisi emosinya, menggali lebih dalam ya apa yang sedang dirasakannya. Ya takutnya kan saya hanya menebak saja tetapi tidak tepat itu. Jadi saya lakukan pendekatan secara personal dengan anak tersebut ya, untuk menggali apa sih yang sedang dirasakannya, ya, tekanan apa ya yang sedang dialaminya gitu. Lalu ya memang keadaan seperti apa sih yang sebenarnya dia inginkan itu di kelas ya. Ya, yang keduanya itu Pak, saya ingin memfasilitasi dia itu dalam mengaktualisasikan diri ya. Ya misalnya sering menampilkan di kelas ya, saya sering tunjuk dia untuk tampilkan kelebihannya di depan teman-temannya. Agar rasa percaya dirinya itu terangkat. Ya misalkan kan dia itu pandai Pak dalam melakukan hitung cepat ya. Jadi saya akan tampilkan aja bagaimana cara hitung tepat. Nah, oleh karena itu kan teman-temannya itu nanti merasa merasa takjub loh. Wah, hebatnya sih ini ternyata. Nah, otomatis kan nanti rasa percaya dirinya mulai tumbuh kembali dengan keadaan demikian itu. Jadi dia itu dapat jadi role model lah bagi teman-temannya. Nah, yang ketiga itu saya akan coba upayakan ya untuk publish lah. Kan zaman sekarang itu zaman segala dipublish lah. Saya publish lah kelebihannya itu di YouTube sebagai konten lah, agar ya dapat dilihat oleh banyak orang, ya tidak hanya dilihat oleh teman-teman sekelasnya, tapi dapat dilihat oleh masyarakat umum lah. Wah, ternyata memang memiliki kelebihan hebat. Lalu wah benar-benar percaya dirinya. Dengan demikian percaya dirinya akan tumbuh kembali, akan terangkat kembali ya. Dia juga dapat mengaktualisasikan dirinya seperti itu. Oh gitu ya.
Oh gitu ya Pak. Kalau menurut saya ya, upaya-upaya yang akan Bapak laksanakan tadi setelah Bapak paparkan itu cukup bagus juga lah Pak. Karena mulai dari Bapak melakukan pendekatan ya, kemudian Bapak akan mencoba untuk menampilkan hasil kayak anak itu ke teman-temannya ya. Kemudian sampai Bapak berencana untuk mempublikasikan di lewat media gitu ya. Itu memang menurut saya upaya yang bagus Pak. Tapi mungkin upaya itu seandainya belum menunjukkan perubahan sikap ya sesuai dengan harapan Bapak. Menurut Bapak nantinya setelah Bapak melakukan upaya-upaya itu, keberhasilan seperti apa yang dapat ditunjukkan oleh anak itu sehingga anak itu sudah dikatakan mempunyai kepercayaan diri dan tidak malu-malu lagi gitu Pak. Oh ya Pak, memang saya menargetkannya tidak langsung tinggi Pak. Ya saya menyadari mungkin upaya yang saya lakukan itu ya tidak akan langsung menghasilkan 100% keberhasilan, tapi mungkin ya secara bertahap gitu. Tapi ya minimal lah ada satu perubahan yang terjadi gitu Pak anak tersebut ya. Misalkan perubahan kecil lah di kelas itu dia berani mengangkat tangan ya, tidak harus langsung ditunjuk baru menjawab. Nah lalu ketika jam istirahat pun ya dia minimal lah mau gabung lah, kalau tidak berbicara pun dia mau istilahnya ikut nimbrung sama teman-temannya gitu, seperti itu ya. Karena ya dia sayang sekali gitu, dia mempunyai kecerdasan intelektual yang tinggi, tapi ya kecerdasan emosionalnya memang harus dilakukan peningkatan kembali ya. Jadi apabila upaya-upaya itu belum membuahkan hasil ya mau tidak mau saya harus mengganti strategi yang 3 strategi yang tadi saya contohkan. Oh iya Pak. Menjadi perubahan seperti itu yang Bapak harapkan ya Pak ya. Betul. Yang tadinya tidak berani mengungkapkan pendapat dengan penuh rasa percaya diri, dia dari mau. Nah sekarang Pak, kira-kira Bapak punya rencana lain nggak yang dapat Bapak lakukan untuk mengatasi masalah anak itu? Sebenarnya ada sih Pak untuk alternatif rencana lain dari selain yang tadi saya jelaskan, yaitu ya saya akan coba bangun usaha kolaboratif ya, yang dengan lingkungan yang terdekat dulu di sekolah. Misalkan saya komunikasikan dengan kepala sekolah bagaimana seharusnya, saya komunikasikan lagi, saya kolaborasikan lagi bagaimana strategi yang tepatnya dengan rekan sejawat, dengan guru senior ya yang telah memiliki pengalaman lebih dari saya. Dan yang terpenting itu saya harus membangun kolaborasi dengan orang tuanya ya, sesuai dengan trilogi pendidikan ya yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa memang keluarga itu memiliki andil yang sangat besar dalam pembentukan karakter dan mental seorang anak itu. Ya, karena kan di rumah orang tua itu memiliki waktu yang lebih dibandingkan dengan gurunya di sekolah ataupun di kelas. Selain itu juga ya memang orang tua memiliki kedekatan emosional yang khusus lah dibandingkan dengan gurunya di kelas. Jadi saya komunikasikan secara intens bagaimana perkembangannya sekarang. Misalkan kendala apa saja yang dihadapi, kita bicarakan, kita diskusikan, atau harapan apa saja yang ingin dicapai lah oleh kedua belah pihak. Mungkin seperti itu Pak untuk alternatif lain. Wah, itu ide bagus loh Pak. Bapak berencana untuk tadi ya dikatakan mempublikasikan potensi anak itu lewat media, sehingga anak itu menjadi merasa dihargai ya, dipercaya, mempunyai kepercayaan diri akan kemampuan yang dimilikinya. Nah kemudian tadi Bapak juga melakukan kolaborasi juga ya dengan kepala sekolah dan rekan sejawat di sekolah. Itu menurut saya udah langkah-langkah yang baik loh yang Bapak lakukan. Kemudian setelah Bapak punya rencana itu, tentunya Bapak kan pasti punya komitmen ya, punya komitmen mungkin dengan rekan-rekan Bapak di sekolah untuk melaksanakan
kira-kira rencana Bapak itu ke depannya bagaimana gitu? Oh iya Pak. Jadi jika mungkin strategi-strategi yang tadi saya rencanakan untuk dilakukan itu membuahkan hasil dan berdampak positif bagi peningkatan rasa percaya diri anak itu, ya saya akan sosialisasikan ya, di sekolah itu. Jadi jika ada anak yang demikian, ya strateginya adalah seperti ini ya, seperti saya lakukan itu. Dan ya selain itu sebagai usaha preventif juga sih Pak, jangan sampai gitu ada kasus serupa dengan yang saya alami di kelas ini. Harus intent lah dampak negatif itu dari bullying itu seperti apa, karena ya memang efeknya luar biasa gitu. Sampai demikian anak yang dulunya itu percaya diri karena terkena bullying, walaupun si bullying ini sebenarnya tidak terlalu berat lah sebenarnya ya, tidak sampai fisik, tapi mungkin anak itu memiliki mental yang tidak kuat ya, tidak cukup kuat. Nah oleh karena itu ya selain sosialisasi atau pembiasaan terhadap anak-anak di sekolah juga harus ada upaya peningkatan mental gitu, upaya penguatan mental anak lah, jadi agar tumbuh sebagai anak yang memiliki pribadi yang kuat, tahan mental gitu ya, untuk mampu untuk menghadapi segala masalah ya. Jadi ya memang setiap guru itu harus intent lah dari mulai kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6 ya. Intilah penguatan karakter aja bagi anak didik itu seperti apa agar mentalnya kuat, memiliki keseimbangannya antara kecerdasan intelektual dan emosionalnya. Sampai ada kasus serupa terjadi, dan jikalaupun ada kasus serupa, nah inilah solusinya seperti ini. Salah satu alternatif solusinya seperti yang telah saya lakukan lah seperti itu. Oh, hebat Pak, saya salut sama langkah-langkah yang akan diambil oleh Bapak ya, kaitannya menghadapi dan penyelesaian masalah anak yang tidak mempunyai kepercayaan diri. Seperti yang sudah Bapak tadi paparkan, Bapak sudah membuat komitmen ya, seperti dengan rekan guru yang lain untuk menjalin kolaborasi ya antar komunitas sekolah dalam menyelesaikan permasalahan yang Bapak hadapi ya. Nah, mudah-mudahan saja upaya yang akan Pak Ganjar lakukan memperoleh hasil yang baik ya Pak ya. Amin. Nah, setelah kita melakukan pembicaraan ini, kira-kira perasaan apa yang Bapak rasakan sekarang? Ya, yang pertama saya ucapkan terima kasih ya kepada Bapak atas waktunya, atas kesediaannya ya, sebagai kolaborator lah istilahnya ya. Bapak telah memberikan arahan-arahan, telah memberikan penguatan terhadap strategi-strategi yang saya rencanakan, dan saya jujur menjadi lebih percaya diri gitu Pak dengan strateginya. Ya awalnya saya ragu, apakah strategi itu bisa jitu apa enggak gitu. Tapi setelah saya ngobrol dengan Bapak, setelah melakukan percakapan ini, saya udah yakin nih strategi ini akan saya lakukan, dan tingkat keberhasilan pun saya yakin lah pasti berhasil gitu. Seperti itu. Nah, saya juga berharap gitu Pak, percakapan ini bisa berlanjut gitu di masa-masa yang akan datang ya, sebagai ajang refleksi lah, sebagai evaluasi terhadap strategi-strategi yang dilakukannya itu seperti apa ya, perkembangannya. Saya juga ya merasa lega gitu atas masalah yang ada di kelas itu. Udah ada nih solusinya. Jadi saya tidak kepikiran lagi sebelum tadi di awal pembicaraan kan saya, Pak saya kepikiran nih bagaimana Iya Pak. Ini solusinya memang kasihan lah anak itu untuk potensi yang besar tapi tertutup oleh ketidakpercayaan dirinya. Dan alhamdulillah juga saya selain mungkin bisa membantu anak itu ya, saya pribadi saya juga dapat meningkatlah kapasitas diri saya sebagai guru lah untuk meningkatkan ya kemampuan profesional saya, kemampuan sosial saya. Itu. Iya, amin Pak. Ya. Alhamdulillah Pak, kalau Bapak ya sudah merasa lega ya, mudah-mudahan saja rencana Bapak berjalan dengan baik ya. Amin. Selamat ya Pak Ganjar, semoga sukses. Dan mohon maaf nih, sehubungan saya ada undangan rapat di rumah Pak RT nih. Mungkin pembicaraan kita kali ini dicukupkan sampai di sini saja dulu ya. Tapi jangan lupa loh Pak, kabari saya bagaimana hasil upaya Bapak nanti ya. Terima kasih Pak Ganjar ya.
Ya Pak, Saya terima sampai di sini kasih. dulu aja dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini Bapak ini kelihatannya selalu fresh aja nih. Tapi sekarang gimana ya? Kelihatannya ada unek-unek nih Pak. Ya, barangkali ada yang Iya Pak. bisa bicarakan Pak. Hah, seperti apa sih? Kan Bapak kemarin tuh WA saya, Pak, saya Iya, ada Pak. waktu Kak? Jadi katanya seperti itu. Ya, untuk kali ini saya ada waktu, saya juga ingin berbicara panjang lebar dengan Bapak seperti itu. Ya, untuk walaupun ngobrol santai ya mudah-mudahan bisa bermakna lah. Ya. Oh, iya. Jadi mungkin apa sih yang hendak Bapak capailah, bagaimana Bapak inginkan dengan pembicaraan kita kali ini, Pak? Oh, iya. Jadi begini ya Pak ya, sebelumnya saya minta maaf ya mungkin mengganggu waktu Bapak kaitannya dengan pembicaraan kita kali ini. Mungkin saya dalam pembicaraan ini dapat dikatakan untuk mencoba sharing lah dengan Pak Ganjar ya, sebagai rekan saya di sekolah untuk mendapatkan solusi ya Pak ya, karena kaitannya saya di sekolah ini mendapatkan suatu masalah ya Pak ya, yang mungkin saya perlu untuk bertukar pikiran dengan Bapak kaitannya dengan masalah saya yang dihadapi di sekolah gitu Pak. Ya. Oke, jadi memang Bapak ada masalah ya yang Bapak alami di sekolah Bapak, di kelas Bapak. Ya mudah-mudahan dengan percakapan ini setidaknya kita bisa dapat selesaikan ya, dapat kita diskusikan strategi yang tepatnya. Amin Pak, amin. Nah kalau boleh saya tahu itu kondisi seperti apa sih yang sekarang Bapak alami itu, bisa dijelaskan seperti apa? Jadi begini ya Pak, saya di sekolah mempunyai seorang siswa perempuan Pak, kelas 5. Yang semenjak pertama kali saya masuk di kelas 5 pada semester 1, dia itu duduk sendirian di barisan paling belakang Pak, tidak bersama dengan teman lainnya. Pertama kali saya kira mungkin teman duduknya sedang tidak masuk sekolah pada hari itu. Namun setelah saya perhatikan, di hari-hari berikutnya dia tetap duduk sendiri. Dan ketika istirahat pun saya kelihatan teman-temannya itu kok tidak ada yang mau menemani gitu Pak. Itulah masalahnya. Oh iya. Jadi ada seorang siswa perempuan ya Pak yang duduk selalu menyendiri di belakang. Ya Bapak rasa itu memang teman sebangkunya tidak sekolah, tapi gitu, Bapak perhatikan, oh kenapa ya dia sendiri terus gitu. Ya apalagi ini perempuan ya Pak. Biasanya kan kalau anak perempuan itu suka wah ada banyak keinginan lah istilahnya gitu. Tapi ini menyendiri ya itu kan ya mungkin jadi suatu masalah juga ya bagi Bapak sebagai gurunya. Nah ya menurut Bapak gitu, kalau terjadi kondisi seperti demikian ya kira-kira faktor apa aja sih yang mungkin bisa mempengaruhi keadaan tersebut? Jadi gini ya Pak, ketika waktu istirahat sekolah ya Pak, saya kan ngobrol sama rekan guru yang lain di kantor tentang siswa tersebut. Nah, ketika itu ada 2 rekan guru saya yang mengatakan bahwa siswa tersebut mau dipindahkan sekolah oleh kedua orang tuanya. Luar biasa ya. Dan mereka bilang biarin aja Pak pindah sekolah, karena memang anak itu tidak ada yang mau menemani katanya, dengan alasan anaknya manja lah, kemudian kalau ada apa-apa masalah di sekolah suka ngadu kepada orang tuanya, katanya begitu. Nah mungkin faktor itulah menurut saya yang menjadi penyebab anak itu sehingga kelihatannya dikucilkan atau tidak ada
teman yang menemaninya gitu Pak. Oke. Oh, jadi ternyata ada juga pihak-pihak yang apa ya, menginginkan anak tersebut pindah karena ya Ya mungkin gitu Pak. merasa anak itu tidak nyaman ya di kelasnya, di sekolahnya karena tidak diajak bermain oleh eh, teman-temannya. Ya mungkin Iya gitu itu Pak. juga bisa jadi salah satu faktor yang memicu ya anak itu bersikap demikian. Ya memang Iya sih Pak. seperti ya, itu adalah ya, masalah yang harus segera diselesaikan. Ya selain berdampak pada pribadi anak itu ya mungkin ya bisa juga ya berdampak pada iklim kelas ya Pak. Apa suasana Iya kelas Pak itu gitu. jadi tidak kondusif karena satu orang anak itu. Nah, mungkin Bapak udah punya nih gambaran strategi atau rancangan upaya ya yang gitu. Mungkin bisa Bapak kemukakan, bisa Bapak ceritakan itu ada langkah-langkah apa sih aja sih yang Bapak hendak lakukan ya untuk mengatasi keadaan tersebut, masalah tersebut. Gini Pak, setelah kami itu melakukan pembicaraan tadi waktu istirahat dengan rekan kami ya, bahkan ada 2 orang rekan kami yang bilang begitu kepada saya. Tanggapan kedua orang guru tersebut jadi membuat saya penasaran gitu Pak ya. Ya, Apa benar sih anak tersebut mempunyai karakter seperti itu yang mereka bilang? Kemudian saya berencana untuk mencoba melakukan pendekatan secara khusus ya Pak terhadap anak tersebut untuk mencari tahu apa benar karakter anak seperti itu yang diungkapkan oleh mereka gitu ya. Karena saya seperti yang dikatakan Bapak tadi, saya juga memang Pak di dalam proses pembelajaran itu seakan-akan tidak kondusif gitu Pak ketika melihat salah seorang dari siswa saya itu kok kelihatannya kurang semangat belajar, kemudian sama teman-temannya dicuekin gitu ya, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Makanya saya mencoba untuk akan melakukan pendekatan khusus lah terhadap anak tersebut gitu Pak. Oke. Jadi mungkin di sini ya Bapak juga ada apa ya, Bapak punya keinginan A gitu, tapi ada pihak mungkin yang kontradiktif ya. Iya ya Pak. Nah, Bapak menginginkan untuk mempertahankan mungkin ya anak itu di sekolah, Iya, tapi gitu, di Pak. lain pihak juga ada yang kontradiktif. Ya udahlah pindah aja sekolahnya Iya. seperti itu. Tapi Bapak rasa kan ini juga ini mengaruh terhadap iklim kelas ya Pak dengan itu. Iya. Mungkin ya kalau anak itu dipindah sekolah belum Bapak selesaikan masalah itu. Ya mungkin di sekolah yang baru pun ya, anak itu Ya. kan berperilaku demikian ya Pak. Iya, nah itu Pak yang saya khawatirkan Mungkin itu Bapak seperti ingin segera lah tuntaskan saja lah ini masalahnya, kalau anak itu dipindahkan ya itu mungkin gak menyelesaikan masalah ya Pak. iya, Malah iya gitu kasihan Pak. menambah masalah yang lebih baru dengan anak Iya. itu. Iya. Oke. Nah, Nah mungkin Bapak tadi udah punya rencana ya, saya apresiasi Pak. Itu memang langkah yang cukup apa ya, langkah yang jitu lah Pak. Berdasarkan dulu juga saya pernah sharing ya dengan rekan juga. Iya. Memang pernah mengalami masalah serupa demikian. Ya memang strateginya atau langkah yang dilakukannya seperti yang Bapak utarakan barusan gitu. Nah, kira-kira Bapak nih udah punya ancang-ancang nih waktunya kapan mau dilaksanakannya atau interval pelaksananya seperti apa sih? Jadi begini ya Pak, setelah saya tadi melakukan pembicaraan, maka kalau nggak salah 2-3 hari ke depannya, beberapa hari kemudian ya Pak, saya mulai melakukan pendekatan kepada siswa tersebut, mulai dari menanyakan dia tinggal di mana ya, kemudian tinggalnya bersama siapa, dan ternyata dia itu berasal dari Jawa, asalnya dari Jawa gitu Pak, di mana ayahnya berasal dari suku Sunda dan ibunya dari suku Jawa. Iya. Pantesan di sekolah ketika saya perhatikan siswa itu kurang mengerti bahasa Sunda, mungkin terlalu lama tinggal di Jawa mungkin gitu ya Pak. Nah, dan beberapa kali saya pernah berkunjung ke rumahnya dan melakukan komunikasi dengan orang tuanya untuk mencari tahu
bagaimana gitu ya profil belajar dia di rumah. Nah, sejak itu saya suka memberikan perlakuan khusus ya. Artinya dia itu sama saya suka diajak ngobrol berdua gitu ya Pak ya. Kaitannya dengan pembelajaran, kehidupan keluarga maupun pergaulan di sekolah dengan teman-temannya. Nah, dari momen-momen kegiatan itu juga saya suka memanfaatkan ya momen-momen tertentu. Jadi dengan jalan dia itu suka diberi kesempatan untuk mengerjakan soal ke depan gitu ya Pak. Dan biarpun hasilnya salah, tetap saya suka diberi penghargaan gitu Pak. Apa itu berupa ucapan verbal ya maupun acungan jempol. Artinya bukan artinya saya bahwa memang jawaban yang dia tulis itu memang benar, tetapi saya acungan jempol karena dia sudah berani gitu Pak mengerjakan soal di depan kelas. Nah, suatu waktu ya Pak, saya juga diberi kesempatan kepada dia itu untuk menjadi kalau sebelum pembelajaran dimulai itu kan suka menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya Pak ya. Ya, itu dia dikasih kesempatan oleh saya untuk mencoba menjadi dirigen di depan kelas. Bagus. Dan alhamdulillah dia itu mau Pak, dan suatu waktu saya juga diberi kesempatan pada dia untuk menjadi memimpin doa ketika mau pulang ya. Kemudian selain itu juga saya coba untuk memberikan pemahaman ya Pak kepada teman sekelasnya bahwa kita itu dalam satu kelas itu adalah satu keluarga yang utuh ya Pak ya. Jadi kita itu harus saling menghargai ya, tidak boleh saling menghina, saling mencela, apalagi saling menjauhi ya, meskipun di antara kita di antara teman-teman itu ada yang berbeda suku bangsa ya, karena meskipun kita banyak perbedaan, karena di sekolah itu haknya sama ya, dan kita itu tetap satu kesatuan, satu keluarga. Dalam lebih jauhnya itu kan kita sama-sama bangsa Indonesia ya Pak ya. Jadi saya berikan pemahaman kepada mereka bahwa dengan teman itu harus hidup rukun, saling menghargai dan saling menjaga satu dengan yang jadi langkah yang akan Bapak lakukan itu memang cukup luas, masif gitu, terus memang sangat tepat sasaran itu Pak. Yang pertama Bapak tadi melakukan investigasi lah istilahnya ya, investigasi latar belakang sosialnya seperti apa, profil belajarnya itu seperti apa, bahkan Bapak meneliti kondisi kondisi sosial di keluarganya. Ternyata dia berasal dari memang keluarganya heterogen ya Pak, Jawa dan Sunda, sehingga terjadi mungkin ada miskomunikasi bahasa ya di sekolahnya, karena dia mungkin tidak terlalu mengerti apa yang dibicarakan oleh teman-temannya, sehingga dia merasa mungkin kebingungan. Oleh karena itu ya teman-temannya pun cenderung tidak mau berteman dengannya. Nah, tapi dengan pendekatan itu memang sangat diperlukan Pak, pendekatan yang Bapak lakukan secara personal ataupun interpersonal. Terus Bapak juga ingin mencoba untuk memfasilitasi dia untuk mengaktualisasikan diri gitu di kelas ya. Jika dia Bapak berusaha selalu menampilkan dia di kelas agar kepercayaan dirinya juga meningkat ya. Bapak menunjuk dia sebagai dirigen ketika memimpin lagu, dan itu merupakan langkah yang tepat ya untuk menjadikan dia itu sebagai pribadi yang berarti di kelas itu. Mungkin dengan langkah itu sedikit demi sedikit ya dia dapat berbaurlah dengan teman-temannya, sehingga ada semacam satu kesatuan ya, ekosistem kelasnya itu ya mungkin jadi lebih well-being lah. Nah, oleh karena itu ya mungkin dapat diminimalisasi lah untuk upaya pindah sekolah itu dengan apa yang Bapak lakukan. Nah, dengan serangkaian kegiatan yang akan Bapak lakukan tersebut ya, dengan kegiatan pendekatan terus untuk fasilitasi dia, mungkin Bapak akan berkolaborasi lah dengan beberapa pihak. Kira-kira yang akan Bapak ajak untuk berkolaborasi itu siapa aja Pak?
Mungkin kalau boleh saya tahu. Nah, tadi saya katakan ya, saya juga mencoba untuk menjalin komunikasi, bertukar pikiran dengan kepala sekolah dan rekan guru yang lainnya, ya. Dan beberapa kali tadi saya juga sudah dikatakan pernah berkunjung ke rumahnya, ya. Dalam artian, jadi saya mencoba untuk melakukan komunikasi dan kolaborasi dengan pihak orang tuanya juga, ya Pak. Nah, untuk mencari tahu bagaimana tadi seperti yang sudah saya katakan profil belajar dia di rumah. Nah, kemudian sejak itu Pak, saya suka memberikan perlakuan khusus kepadanya dengan mengajak ngobrol berdua kaitannya dengan pembelajaran dan kehidupan keluarga maupun pergaulan di sekolah dengan teman-temannya gitu ya Pak. Jadi usaha-usaha itu saya terus lakukan supaya si anak itu timbul rasa nyaman, ya, rasa tenang ketika saya memposisikan diri di sekolah itu sebagai orang tua kedua bagi anak itu di sekolah, sehingga apapun yang mungkin menjadi ganjalan atau yang menjadi istilahnya beban dia ketika ada di sekolah, yaitu bisa mengungkapkannya atau secara terus terang dan tidak ada keraguan-raguan ketika ditanya apa permasalahannya oleh saya gitu, kaitannya dengan proses pembelajaran di sekolah gitu. Oke, jadi Bapak ini berusaha untuk membangun upaya kolaborasi dengan membangun suasana yang harmonis ya Pak, dengan mengimplementasikan dari trilogi pendidikan itu ya sebagai upaya pembentukan karakter dari seorang anak ini ya. Apalagi memang anak ini sedang mengalami masalah ya yang ya mengganggulah istilahnya terhadap kondisi dia, keadaan di kelas, kualitas pembelajaran, mungkin output sama outcome-nya juga. Ya kalau dengan keadaan demikian itu ya tidak akan maksimal hasilnya, tapi dengan serangkaian upaya yang tadi Bapak kemukakan, saya yakin itu berhasil Pak. Ya, saya yakin itu berhasil. Ya, nah mungkin ada Bapak mempunyai satu langkah andalan. Saya dapat prediksi nih langkah ini, misalkan tadi kan Bapak ada upaya misalkan pendekatan dengan seorang anak, terus yang keduanya Bapak membangun hubungan ya dengan orang tuanya. Nah kira-kira langkah yang mana sih Pak yang Bapak anggap itu lebih cepat, lebih efisien untuk membuahkan hasilnya, terus nanti setelah membuahkan hasil itu mungkin Bapak juga punya komitmen nih baik dengan diri sendiri ataupun komitmen dengan rekan kerja di sekolah, itu seperti apa ya upaya tindak lanjut dari kasus ini ya? Seperti itu. Ya, jadi menurut saya Pak, ketika saya menghadapi suatu masalah yang saya alami ya, baik di sekolah, baik dengan siswa maupun mungkin dengan rekan guru yang lainnya juga, selain mencari dulu apa itu akar penyebabnya, jadi kita tidak langsung menjudge gitu ya Pak, memvonis dan menyimpulkan gitu. Jadi kita teliti dulu apa yang menjadi penyebabnya. Kita harus mengetahui latar belakang permasalahan yang siswa tersebut hadapi dalam kehidupan dia, juga di keluarganya perlu kita ketahui, karena menurut saya keluarga itu tetap akan mempengaruhi keberadaan maupun ketenangan dia ketika melakukan pembelajaran di sekolah gitu ya. Nah, kaitannya dengan itu, menurut saya tidak kalah pentingnya selalu untuk melakukan kolaborasi ya Pak, melakukan kerjasama dan meminta saran dan pendapat dari komunitas sekolah lainnya. Karena menurut saya dengan menjalin komunikasi yang baik dan kolaborasi di antara warga sekolah juga, tentu kita bisa menyelesaikan suatu masalah dengan baik pula gitu Pak. Oke, ya jadi mungkin Bapak lebih menekankan dengan upaya kolaborasi ya Pak untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan saya apresiasi ya dengan setinggi-tingginya apa yang Bapak akan lakukan, dan saya yakin itu akan membuahkan hasil. Amin. Amin. Saya juga berharap ya untuk
pembicaraan ini kita dapat terus berlanjut, kita dapat saling evaluasi, kita dapat saling refleksi ya untuk bagaimana sih perkembangan kasusnya, perkembangan masalah tersebut, dan mudah-mudahan dapat secepatnya juga terselesaikan. Ya, semoga anak itu tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, tumbuh menjadi pribadi yang unggul, menjadi inspirasi bagi teman-temannya, dan juga yang tidak kalah penting adalah anak itu tumbuh menjadi pribadi yang memiliki kemampuan atau tingkat spiritual yang tinggi juga ya Pak. Ya, amin Pak. Amin ya. Alamin. Nah, mungkin terakhir ya Pak, mungkin saya juga ada ini barusan saya baru ingat saya harus ada mengantar berkas ini Pak ke dinas pendidikan ya. Mungkin ada pertanyaan terakhir nih Pak, bagaimana sih perasaannya setelah kita melakukan persiapan seperti ini, juga apa sih harapan kedepannya ya, yang hendak dicapai ya dari tindak lanjut percakapan? Ya Pak, terima kasih atas waktunya. Bapak sudah mau mendengarkan keluh kesah saya kaitannya dengan masalah saya yang saya hadapi di sekolah, dan mudah-mudahan saja dengan adanya pembicaraan ini, dan memang terasa saya jadi merasa lebih lega gitu ya Pak ya. Jadi lebih lega, dan saya semakin semangat, termotivasi dengan apa yang sudah Bapak berikan penguatan kepada saya kaitannya untuk menyelesaikan masalah ini. Dan harapannya ke depan, mungkin saya segala apapun masalah yang kita hadapi di sekolah, mungkin kita bisa selesaikan secara bersama-sama, kita saling sharing, yang berbagi pendapat dengan rekan kerja, dengan tujuan tentunya untuk kepentingan bersama dan tujuan bersama, mencapai apa yang kita udah sepakati pada hal-hal yang lebih baik kaitannya dengan menuntun dan mengarahkan anak didik kita sebagai anak kita di sekolah, karena kita mungkin di sekolah itu sebagai pelayan ya Pak bagi mereka. Betul. Harapan kami ke depannya mudah-mudahan saja saya dapat menjadi pelayan bagi mereka dan menjadi tumpuan mereka ketika mereka menghadapi berbagai masalah. Begitu aja. Amin. Pak. Ya, semoga ya Pak dengan pembicaraan kita ini juga sebagai wadah ya untuk meningkatkan kapasitas ya diri kita juga ya Pak sebagai guru ya, meningkatkan keprofesionalan kita juga, ya mudah-mudahan yang berdampak kepada kualitas pendidikan di kelas, di satuan pendidikan, bahkan di instansi yang menaungi kita juga. Terima kasih Pak sekali lagi telah bercerita, telah menyampaikan keluh kesahnya ya. Semoga bermanfaatlah bagi semuanya juga ya. Amin. Upaya dalam meningkatkan sebagai ini nih amanat undang-undangnya dapat kita, Undang-Undang 45-nya dapat kita laksanakan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya. Oke, mudah-mudahan kita semua senantiasa menjadi pendidik yang berkualitas. Amin. Aduh, maaf sekali ya Pak, ini tidak bisa lebar lagi. Saya sudah mempunyai janji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aep, juga Pak Gajah, kalau ibu lihat ya, kalau ibu amati ya, sekarang yang waktu Pak Aep jadi coach dulu ya, itu saya kira lancar gitu ya, lancar sekali, dan urutannya memang sudah begitu urutannya. Di pertama itu menceritakan tentang apa itu, tujuan gitu ya. Tujuan itu kan diantaranya bisa dengan pertanyaan-pertanyaan seperti misalnya rencana pertemuan yang sekarang itu apa gitu kan, diceritakan kan rencananya apa. Kata Pak Aep itu kan mau menceritakan tentang tadi itu
waktu Pak Ep jadi coach itu Pak Ganjar ingin menceritakan anak yang tidak punya rasa percaya diri ya, yang kurang percaya diri ya. Nah itu kan di tahap itu ya bercerita. Nah itu tapi nggak langsung ke tujuan gitu kan, ada prolognya dulu gitu, jadi ngalir gitu, nggak ada kelihatan sekat-sekat gitu, sudah mulai lemes gitu ya, perpindahan antara ke dari tujuan kemudian ke identifikasi itu udah nggak kelihatan gitu, gejruk gitu, kalau naik kendaraan nggak kelihatan gitu ya, jadi lemes gitu ya. Makasih Bu. Kalau yang belajar kan kalau mau pergi gitu suka ngegentak gitu ya. Ini enggak kelihatan, udah bagus gitu. Kemudian seperti bertanya tentang identifikasi ya, tentang identifikasi itu menceritakan tadi gimana ciri-ciri anak yang tidak percaya diri itu, misalnya diantaranya itu kan kalau tadi tidak berani menjawab ya. Iya. Tidak berani menjawab, terus tidak berani angkat tangan ya, tapi padahal mah pinter gitu dia. Nah itu di tahap itu. Kemudian rencana aksinya kan Pak Ganjar juga menjelaskan mau begini gitu ya. Nah itu kalau saya itu agak kurang ini di fase tanggung jawab ya. Kalau fase tanggung jawab itu, kalau tadi di bagian coach di bagian coach Pak Ayu itu di sebelah mana ya? Tanggung jawab itu kan berisi tentang komitmen ya, terhadap rencana kita itu apa gitu ya. Kemudian bagaimana tindak lanjut dari coaching itu kelihatan. Cuma tanggung jawabnya itu tadi di sebelah mana ya? Saya kurang melihat ya. Komitmen dari rencana aksi itu Pak Ganjar di bagian mana ya? Ada nggak tadi? Saya tidak menyimak mungkin atau kelewat gitu. Waktu rencana aksi dan perpindahan dari rencana aksi ke itu Pak, ke tanggung jawab ya yang terakhir gitu ya. Komitmen gitu, harusnya berisi komitmen terhadap rencana aksi yang kita perbuat sebelah mana ya? Ada nggak Pak Ganjar? Oh iya Bu, tadi kan kalau misalkan rencana aksi ini membuahkan hasil, itu sebenarnya mau seperti apa ya yang tadi ditanyakan oleh Pak Ep itu. Oh Pak Ep itu ya. Terus kata Pak Ganjar itu gimana tadi deh? Ya nanti saya akan sosialisasikan gitu kepada rekan-rekan di sekolah. Oh iya betul. Gitu. Jadi itu komitmennya di situ ya. Setelah itu akan sosialisasikan. Betul. Ya berarti sudah benar ya, kalau begitu sudah ada tanggung jawab. Kemudian ketika Pak Ganjar tadi jadi coach ya, kalau ketika Pak Ganjar jadi coach itu adalah untuk mencari solusi terhadap seorang anak yang sedang menyendiri ya, identitasnya sedang menyendiri. Ada rencana aksinya, kata Pak Aep itu akan melakukan pendekatan personal ya. Nah, pendekatan personal. Nah itu sama saya tuh nggak melihat juga itu tanggung jawabnya setelah pendekatan personal gimana itu tanggung jawabnya, komitmennya gitu. Kurang ini juga saya kurang menangkap tadi yang mana ya Pak Aep ketika Pak Ganjar jadi coach ya, jadi coach itu. Ya betul. Pak Aep yang jadi coach ini. Iya. Apa upaya yang dilakukan Pak Ganjar? Bagian mana tuh coba? Nah itu Bu, waktu Pak Ganjar itu kan ketika berencana untuk mempublikasikan itu ya Bu, yang Pak Ganjar itu ya Bu? Ya, yang Pak Ganjar jadi coach. Iya, gitu ya. Kami itu jadi langkah tanggung jawabnya gitu Bu ya. Nantinya ya, ketika kami menghadapi suatu permasalahan ya, menghadapi dengan siswa itu, kami itu selalu mengadakan kolaborasi gitu
dengan teman-teman. Jadi istilahnya ketika menghadapi menyelesaikan permasalahan itu, kita itu tidak langsung menjustis gitu Pak Bu ya, kaitannya dengan apa yang kita hadapi, tetapi kita harus meneliti dulu gitu ya, apa akar penyebabnya, kemudian ketika menyelesaikannya juga kita harus senantiasa menjalin komunikasi dan kolaborasi antara satu dengan yang lainnya gitu Bu, untuk tanggung Ya, jawab. itu ya. Hampir sama mungkin ya tadi dengan Pak Ganjar ya. Ya. Jadi kalau tadi Pak Ganjar mau mensosialisasikan, kalau ini Pak Aib itu berkolaborasi. Ya. Kolaborasi. Jadi saya tuh ada agak kurang ini ya ketika menanggapi bagian terakhir itu, kurang apa? Karena mungkin ada faktor-faktor tertentu saya tidak fokus mungkin ya. Ini dua-duanya sudah bagus lah, alhamdulillah ya. Urutannya sudah apa berurut gitu. Karena kita tidak boleh ya misalnya menceritakan apa dulu, tetap kita susunannya harus dari T dulu tentang menanyakan tujuan, harus berurutan yang seperti air mengalir. Jadi air mengalir kan itu tidak mungkin dari dataran rendah ke dataran tinggi kan. Iya. Jadi kalau air mengalir itu harus dari dataran tinggi ke dataran rendah gitu. Jadi nggak boleh misalnya dari bawah dulu urutannya gitu. Jadi harus dari T dulu, I dulu, R dulu, P, A dulu gitu. Iya. Ya, terima kasih Bu ya. Ya, tentu saja kemampuan kemampuan coaching ini akan semakin terasa ketika kita sering latihan itu seperti orang mengendarai sepeda gitu, atau seperti mengendarai motor gitu. Begitu jam terbangnya tinggi kan makin lemes gitu ya, makin lemes ngoper giginya, cara beloknya gitu. Makanya harus banyak latihan ini mau tidak mau. Sering dipraktikkan. Nah, untuk murid juga untuk murid mendekati murid gitu. Sebenarnya langkah-langkahnya bersama dengan segitiga restitusi yang kemarin ya. Hanya kalau segitiga restitusi itu untuk untuk mencari apa ya? Mencari solusinya gitu ya. Gitu. Itu kalau ini lebih ke menggali potensi. Menggali potensi yang ditanya gitu ya. Jadi tidak hanya mengejar hasil. Kalau segitiga restitusi itu kemarin sepertinya kita mencari hasilnya gitu ya. Setelah digali itu anaknya udah gitu ya. Nah kalau ini lebih menggali itunya potensinya. Tadi kan kabarnya alurnya itu enak gitu ya didengarnya itu. Jadi enggak kalau ibaratnya mengandai kendaraan mah untuk redan gitu. Jadi ngalir enggak ada tiba-tiba rem cekit gitu, enggak tiba-tiba gitu ya. Jadi ngalir mas. Nah itu semakin terasa nanti. Bahkan ketika waktu saya mengikuti penyegaran PP itu kan karena yang menyampaikan coachnya itu orang-orang yang profesional ya, waktu menyampaikan coach itu katanya begini rahasianya, ketika kita mau keluar dari pertanyaan itu apanya, jadi ada yang ditangkap gitu kata kunci katanya Pak Ed dan Pak. Jadi kalau misalnya ketika coach menjawab pertanyaan, nah kita tangkap satu kata kuncinya gitu ya. Nah dari kata kunci itu kita buat pertanyaan yang berbobot begitu, sehingga nanti si pertanyaan itu kalau digambarkan itu seperti ranting-ranting pohon gitu, akhirnya akan bertemu di satu titik. Jangan terlalu melebar, nanti kalau melebar akan bertemu ke satu titik ini, tidak akan di coachingnya itu nggak akan menemukan solusinya. Makanya kan ada perasaan gini, oh kemarin waktu pelatihan asal muter-muter gitu ya, nggak selesai nanyanya gitu. Nah itu kan mungkin karena tidak pandai menangkap kata kunci ya, kata kuncinya, sehingga ketika kata kunci itu kita tangkap, kita buat pertanyaan yang lebih berbobot, yang menggiring si coach itu untuk menemukan solusinya gitu. Seperti itu katanya. Terima kasih. Mungkin sama-sama Bu. Iya, sambil nunggu yang lain selesai gitu ya. Sambil menunggu yang lain selesai
roomnya masing-masing, silahkan mau berdiskusi dengan Pak Ganjar ya, Pak Aib maksudnya dengan Pak Ganjar, silahkan berdiskusi bagaimana mengungkapkan perasaan masing-masing gitu. Kami menunggu yang lain selesai ya. Ya, terima kasih Ibu Terima kasih. atas tanya gitu. Ya, sama-sama.